Sudah hampir sebulan ini, sebagian besar kota Pontianak, khususnya di daerah Kabupaten Ketapang tempatku tinggal, dicekam rasa ketakutan. Para ibu yang biasanya berkumpul dan mengobrol kala gerobak sayur Mang Nisam datang ke gang kami, kini terlihat tergesa-gesa masuk rumah setelah selesai belanja. Anak-anak yang biasa bermain sepeda atau lompat tali dan bekejar-kejaran di gang juga tak terlihat. Mungkin orang tua mereka melarang berkeliaran di luar rumah karena rasa takut yang berlebihan. Wajar saja mereka dilanda ketakutan baik siang atau malam. Karena sudah beberapa waktu banyak kejadian menyeramkan yang dialami warga. Mereka diganggu makhluk halus berjuluk bangkit yang datang ke rumah dengan berbagai macam gangguan yang tak hanya membangunkan bulu roma, bahkan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran dan nyawa. Berawal dari beredar kabar sakitnya Uma Siti, seorang pria pengantin yang namanya cukup terkenal di Kabupaten Ketapang, hingga ke Pontianak. Usianya yang hampir setengah abad tak melunturkan kecantikan beliau yang masih terlihat nyata di wajah segarnya, yang selalu terbalut make up. Pesona tubuh sintalnya pun masih bisa mengundang mata para lelaki takjub kala beliau berlegang melewatinya. Lima 15 tahun lebih, Uma Siti yang sudah lama menjaga karena suaminya meninggal dunia, membuka usaha salon kecantikan dan jasa rias pengantin di rumah megahnya. Tempat itu tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mempercantik diri dengan berbagai perawatan yang tersedia. Pelanggan setia salon kecantikan Uma Siti pun bukan dari kalangan orang biasa. Mereka kebanyakan adalah para sosialita, istri pejabat atau artis lokal. Terbayang berapa uang jasa yang beliau terima dari para pelanggan eksekutifnya itu. Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, tubuh Mas Siti yang drastis berubah menjadi kurus dan berwajah pucat itu dibawa pulang ke rumah. Karena pihak rumah sakit sudah menyatakan menyerah. Bagaimana tidak? Segala pemeriksaan telah dilakukan, tapi tidak ditemukan apa penyakitnya. Namun, darah yang keluar dari mulut dan kemaluannya terus saja mengalir setiap saat, hingga harus ditampung dalam sebuah ember setiap harinya dan dibuang ke laut. Pihak keluarga berencana akan membawa Uma Siti berobat ke Singapura. Bahkan mereka telah mengurus segala keperluannya. Tapi tepat di hari ke-15 Uma Siti sakit, perempuan parubaya itu akhirnya mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Laila, anak perempuan semata wayangnya yang sudah beranjak dewasa. Seluruh kota berduka. Pelayat pun datang dari berbagai kalangan. Karangan bunga memenuhi halaman rumah besarnya itu. Makmu Dede Swita, adik ibuku yang merupakan sahabat baik dari Uma Siti, pun berangkat ke rumah duka untuk mengantar hingga ke peristirahatan terakhir. Beliau sedang mematuh diri membetulkan letak kerudungnya di depan kaca besar yang terletak di ruang tengah rumah besar keluarga kami, kala ibuku datang menegurnya dengan logat Melayu yang kental. "Baru mau melayat, Des?" "Iya, Kak." Ibu meletakkan susu coklat hangat yang masih mengepul di meja samping sofa panjang. Tempatku duduk meluruskan kaki dan bersarung. Luka hitamku kemarin belum lagi mengering. "Des, kau kan dah lama bersahabat dengan almarhumah.
Jangan lupa diselesaikan dengan Laila jika ada urusan utang piutang yang belum tuntas. Seperti biasa, ibu selalu rajin memberi Makmu Deswita wejangan. Mungkin karena tahu, sejak suami Makmu Deswita pergi entah kemana dan tak pernah kembali, tanteku itu pergaulannya sedikit mengkhawatirkan. Sering keluar rumah dan pergi bersama teman-temannya dan pulang larut malam. Memang tak ada anak dari hasil pernikahannya itu. Mungkin hal itulah yang membuatnya tak betah di rumah. Tenang saja, Kak. Mana pernah aku ada hutang dengan keluarga itu? Makmu Deswita membantah sambil melempar lirikan kesal. Malah mungkin mereka yang berhutang jasa padaku karena sering kubantu merias keluarga pengantin jika ada job pernikahan. Ai, tak ikhlaskah kau bantu mereka merias? Kenapa pula kau berkata seperti itu? Protes ibu sambil menyodorkan pisang ke arahku. Sudahlah, Kak. Tak usah lagi dibahas. Aku berangkat sekarang ya. Assalamualaikum. Makmu Deswita tergesa melangkah keluar rumah. Mungkin ia sedang segan berbantahan dengan ibu yang hanya bisa mendengus kesal memandang kepergian adiknya. Tapi tetap menjawab salam. Satu jam setelah pemakaman Uma Siti pada asar itu, hari yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Petir terdengar bersahutan. Namun, anehnya hujan yang turun tidak begitu deras, hanya gerimis kecil. Aku masih merebahkan diri di atas sofa ruang tamu, mendengarkan ibu dan tanteku yang sudah kembali berbincang tentang pemakaman Uma Siti tadi. Aku merasa aneh dengan percakapan mereka yang biasanya bernada lantang, tapi kini hanya berbisik-bisik. Sebenarnya aku berusaha untuk mengabaikan mereka dan asik memainkan gadget baru hadiah dari ayah kemarin. Walau telingaku yang tak tertutup ini tak sepenuhnya bisa melewatkan percakapan aneh keduanya. Kak, Akak tahu apa yang digibahkan para pembantu di rumah Emak Siti tentang jenazah yang terpaksa dimakamkan dengan peti tadi? Desis Makmu Deswita. Tak tahulah, kan kau yang kesana. Kupikir mereka juga paham aku tidak bisa datang melayat karena harus mengurus Arman yang belum sembuh hitan. Memangnya kenapa sampai jenazah harus dimakamkan dengan peti? Ibu terdengar balas berbisik. Dengan sudut mata aku tangkap gerakan Makmu Deswita yang gelisah menoleh ke kiri dan kanan sebelum kembali berbisik. Akak tahu Uma Zainab yang memandikan jenazah kah? Para pembantu Uma Siti bergibah. Katanya beliau sampai pening dan hampir pingsan waktu memandikan jenazah yang masih terus mengeluarkan darah dari mulut dan kemaluan almarhumah. Makanya jenazah akhirnya dimasukkan ke dalam peti dengan kafan terus terpercik darah. Kabarnya kematian Uma Siti itu juga tidak wajar karena guna-guna dari saingan bisnisnya. Oh ya? Tapi kau juga tahu kan, kalau sejak muda almarhumah punya 7 susuk yang salah satunya tertanam di alat vitalnya. Apa kita sendiri yang berucap bahwa dia bisa melihat di mana letak 7 susuk di tubuh Mas Siti itu? Percakapan ibu dan tanteku terhenti karena gerakanku yang tiba-tiba menggelepar seperti ikan kekurangan air. Iya. Tidak sadar, gadget dalam genggamanku tadi terlepas karena mengantuk.
Namun dalam tidurku, aku merasa ada sesuatu yang berat menindih tubuhku sampai nafas terasa sesak dan sulit bersuara. Mulutku terbuka mencoba mencari udara. "Arman, bangun nak, sadar, kau kenapa?" Suara ibu terdengar panik menggoyangkan dan memeluk tubuhku. Sementara tanteku berlari ke kamar datuku sambil berteriak histeris memanggil abahnya. Tidak berapa lama kemudian, Datuk datang dengan membawa segelas air putih di tangannya. Bibir lelaki berkumis dan janggut putih itu kulihat bergerak-gerak seperti merapalkan mantra. Ayah dari ibuku ini memang dikenal mempunyai ilmu untuk mengusir gangguan makhluk gaib. Air putih yang dipegangnya lalu disiramkan ke seluruh tubuhku. Lalu menguar bau amis daging terbakar yang sangat menyengat. Bersyukur, aku bisa bernafas lega kembali dan sesuatu yang tadi menindihku sepertinya sudah pergi. Sempat kulihat berkelebat bayangan makhluk seperti pocong itu, berhidung bolong dengan mata bersinar merah. Aku pun memeluk tubuh ibu yang menangis khawatir. "Kita pindah ke kamarmu ya nak," bisiknya di telingaku. Tapi baru saja kami hendak bergerak, tiba-tiba terdengar jeritan Mak Mudi Deswita dari dalam kamarnya. "Abah, tolong!" Ibu yang sebenarnya masih ketakutan menyeretku mengikuti langkah cepat Datuk ke kamar tanteku. "Ada apa lagi?" Datuk bertanya pada Mak Mudi Deswita yang terduduk gemetar di sudut ranjangnya. Tadi ku dengar suara menggaruk di pintu dan ada yang memanggil namaku dengan suara sengau. Suara itu persis suara Umak Siti," terbata tanteku menjelaskan. Ya Tuhan, sepertinya jasad Siti yang meninggal karena terkena guna-guna dan masih menyimpan 7 susuk di tubuhnya itu kini menjelma menjadi bangkit dan mengganggu orang-orang yang dikenalnya yang masih mempunyai urusan dengannya semasa hidup. Datuk menjelaskan dengan suara beratnya. "Kalian pergilah berwudu, sebentar lagi maghrib. Setelah sholat, nanti kalian bacakan doa untuk almarhumah Siti agar dia tidak mengganggu kita. Nanti di hari ke-40 kematiannya, bangkit akan berubah menjadi jerangkong dan pergi ke hutan, hingga tidak bisa lagi mengganggu manusia," tutur Datuk sebelum akhirnya beliau pergi meninggalkan kami.